Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Barokah sebagai guru fisika. Video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang materi, kalor, dan perpindahannya. Selamat menyimak ya. Pada kondisi pandemi COVID-19, pemerintah telah menganjurkan pembelajaran dilakukan secara daring. Sehingga kami sebagai pendidik berpikir bagaimana tetap melakukan pembelajaran dengan cara yang mudah dan menarik, dengan tetap belajar dari rumah. Muncullah ide pembuatan video pembelajaran ini. Banyak yang beranggapan virus corona ini akan hilang akibat perubahan suhu dari dingin ke panas. Sehingga banyak masyarakat yang berusaha untuk menangkal virus corona, salah satunya dengan berjemur. Namun hingga saat ini belum ada bukti bahwa virus ini mati karena terpapar panas. Nah, masih ada hubungannya dengan panas. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah kalor dan perpindahannya. Apa yang kalian ketahui tentang kalor? Bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi akibat kalor? Pengertian kalor. Kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Satuan kalor adalah joule, karena kalor adalah energi. 1 kalori sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Rumus kalor. Q sama dengan mc delta T. Q sama dengan kalor dengan satuan joule, M sama dengan massa benda, satuan kilogram, C adalah kalor jenis, satuan joule per kilogram derajat Kelvin. Delta T sama dengan perubahan suhu dengan satuan derajat Kelvin. Perubahan-perubahan wujud zat akibat kalor. Mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Membeku, perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Menyublim, perubahan zat padat menjadi gas. Mengkristal, perubahan zat gas menjadi padat. Menguap, perubahan zat cair menjadi gas. Dan mengembun, perubahan zat gas menjadi cair. Rumus-rumus lain dari kalor. Q sama dengan C besar kali delta T. Q sama dengan M kali L. Q sama dengan M kali U besar. C besar sama dengan M kali C. Di mana M adalah massa materi dalam satuan kilogram. C besar adalah kapasitas kalor suatu materi dalam satuan joule per derajat Celcius. L besar adalah kalor lebur, satuan joule per kilogram. Dan U besar adalah kalor uap dalam satuan joule per kilogram. Perubahan-perubahan wujud zat dalam bentuk grafik. Q1 sama dengan mc delta T. Q2 sama dengan M kali L, kalor lebur. Q3 sama dengan mc delta T. Dan Q4 sama dengan M kali U, kalor uap. Berikutnya kita akan mengenal ilmuwan pertama yang menyatakan prinsip asas Black. Prinsip perbedaan antara suhu dan kalor. Dia adalah Joseph Black. Prinsip asas Black berbunyi, pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Prinsip asas Black terkenal dengan nama Q lepas sama dengan Q serap, yaitu bila dua zat yang suhunya tidak sama,
dicampur, maka zat yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor sehingga suhunya turun, dan zat yang bersuhu rendah akan menyerap kalor sehingga suhunya naik sampai terjadi keseimbangan termal. Rumus asas Black kita kenal dengan Q lepas sama dengan Q terima. M1C1 delta T1 sama dengan M2 C2 delta T2. M1C1 dalam kurung T1 min TC sama dengan M2 C2 dalam kurung TC min T2. TC adalah T campuran. Contoh soal, sebongkah es 100 gram pada suhu 0 derajat Celcius dicampur dengan air 200 gram pada suhu 70 derajat Celcius. Jika es melebur seluruhnya, berapakah suhu akhir campuran dari air tersebut? Penyelesaiannya, dari grafik bisa dilihat bahwa es berubah hingga menjadi air dengan menerima kalor melalui proses melebur dengan besar kalor Q1 dan diteruskan dengan Q2. Air panas melepaskan kalor dengan besar Q3. Di sini diketahui massa es 100 gram, suhu es 0 derajat Celcius, massa air panas 200 gram, suhu air panas 70 derajat Celcius. Massa jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Kalor lebur es 80 kalori per gram. Yang ditanyakan adalah suhu campuran. Kemudian kita masuk ke dalam rumus asas Black. Q lepas sama dengan Q terima. Q3 sama dengan Q1 plus Q2. MC delta T air panas sama dengan M massa es kalor lebur es ditambah massa es kalor jenis air dan delta T es. Sehingga dimasukkan ke dalam rumus 200 dikalikan 1 dalam kurung 70 dikurangi TC sama dengan 100 dikalikan 80 ditambah 100 dikalikan 1 dalam kurung TC dikurangi 0. 140 dikurangi 2 TC sama dengan 80 ditambah TC. 140 dikurangi 80 sama dengan 2 TC plus TC. Sehingga 3 TC sama dengan 60. TC atau suhu campuran menjadi 20 derajat Celcius. Ada 3 bentuk perpindahan kalor, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Yang pertama, konveksi atau aliran. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai perpindahan partikel atau molekulnya. Pada umumnya terjadi pada zat cair dan gas. Yang kedua adalah konduksi atau hantaran. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat penghantar tanpa disertai dengan partikel atau molekulnya. Berdasarkan mudah tidaknya suatu zat penghantar kalor, zat dibagi menjadi konduktor dan isolator. Konduktor adalah zat mudah menghantarkan kalor. Contohnya besi, baja, dan aluminium. Sedangkan isolator adalah zat yang sulit menghantarkan kalor. Contohnya kayu, karet, dan kertas. Yang ketiga adalah radiasi atau pancaran. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara.
Contoh-contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Menetaskan telur unggas dengan lampu. Kemudian, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Contohnya di sini adalah api unggun. Demikian video pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.